Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'du. Bisa jumpa lagi dengan saya, Julia Kapila, di program kesayangan kita. Ada program Ikhwal Jam'iyah. Dan pemirsa, kita punya tamu yang luar biasa dan sangat-sangat istimewa. Segera kita sapa dahulu. Ada Sekretaris Satgas Penanggulangan Kekerasan di Pesantren, Saka Pesantren, sekaligus juga Komisi RMI PBNU. Segera kita sapa dulu, ada Gus Ulun Nuha. Assalamualaikum Gus Ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Juli. Ya, sehat ya Gus ya, Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Mbak Juli sehat ya? Alhamdulillah selalu Gus, Masya Allah. Gus, ini isu terkini kan ada kekerasan di pondok pesantren begitu ya. Nah ini sebelum kita masuk ke sana Gus, ini bisa di-spill sedikit. Bagaimanakah situasi ataupun proses dari Munas kemarin Gus? Ini menghasilkan banyak hal, kemudian acaranya seperti apa? Ini bisa di-spill kepada kami Gus. Monggo Gus. Iya, terima kasih Mbak Juli. Ya. Jadi pertama, Munas dan Konbes itu merupakan forum tertinggi kedua setelah Muktamar di Jamiah kita, Nahdlatul Ulama. Dan Munas dan Konbes ini juga selalu ditunggu-tunggu oleh semua kalangan, bukan hanya kalangan Nahdliyin saja, tetapi juga oleh semua kalangan karena Munas ini memberikan fatwa, sedangkan tentu fatwa-fatwa terkait dengan isu-isu terkini dan isu-isu strategis, di mana di Munas ada 3 komisi, yaitu Komisi Qonuniyah, Komisi Maudhu'iyah, dan Komisi Waqi'iyah. Sementara di Konbes itu ada 3 komisi juga, Komisi Organisasi, Komisi Program, dan juga Komisi Rekomendasi. Jadi kalau Munas ini isinya fatwa, kalau di Konbes ini tentang keorganisasian dan juga rekomendasi ke stakeholder terkait. Dan alhamdulillah kemarin Munas dan Konbes tahun ini dilaksanakan dengan sukses di Jakarta, dibuka oleh Presiden dan oleh semua stakeholder jamiah kita pada saat pembukaan, dan bukan hanya meriah pada saat pembukaan ya, tetapi banyak pihak menyampaikan bahwa ini adalah Munas dan Konbes paling sukses. Dari sisi penyelenggaraan, dari sisi kepesertaan, dan juga dari sisi hasil atau produk Begitu kurang lebih banyak gambaran. Baik. Subhanallah. Oke. Kemudian kalau kemarin posisi dari Gus Ulun sendiri sebagai peserta atau pribadi nih? Ya. Atau panitia justru? Saya sebagai peserta. Ya, saya sebagai peserta yang juga ikut membantu membuat draft untuk beberapa poin di komisi rekomendasi. Saya mondar-mandir antara Munas dan Konbes. Jadi Munas dan Konbes itu diselenggarakan di satu lokasi, tetapi beda sayap. Jadi kalau harus ke area Munas ya harus berjalan begitu agak jauh gitu. Nah selama pelaksanaan itu karena di hari yang sama dan waktu yang sama, kita mondar-mandir sebagai seksi sibuk begitulah Mbak Yuli kurang lebih. Subhanallah. Baik. Ya. Ini bisa disampaikan juga kepada kami nih Gus terkait dengan hasil keputusan atau rekomendasi yang dihasilkan dari Munas Alim Ulama kemarin dan juga Konbes dan isu-isu terkait. Silakan Gus. Kalau di Munas itu terkait dengan fatwa-fatwa, ada banyak fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh para kiai dan nyai kita dari 3 komisi ini. Tentu kalau kita mengulasnya ini kayaknya tidak cukup 1 hari. Siap. dari 3 komisi ini. Tapi saya kira yang terkait dengan topik yang ingin kita gali pada hari ini, yang kita ingin dalami, di Komisi Waqi'iyah itu salah satu fatwanya adalah bahwa fatwanya mengeluarkan fatwa bahwa semua tindak kekerasan di lembaga pendidikan dengan alasan apapun, termasuk alasan untuk menegakkan disiplin dan menegakkan peraturan, di mana kekerasan itu mengandung madharat, itu hukumnya haram. Ya, jadi dengan fatwa ini jelas kepada seluruh
warga Jamiah Nahdlatul Ulama, ya, dan tentu ini juga kepada semua pendidik-pendidik kita, tidak ada alasan untuk menggunakan kekerasan yang mendatangkan madharat. Yang mendatangkan madharat itu misalnya melukai, baik luka fisik maupun luka psikis yang dalam, ya, dengan alasan ini untuk menegakkan peraturan. Bahwa di dalam penegakan aturan itu ada reward and punishment. Saya kira itu wajar dan bisa diterima. Bukan saya, ini komisi itu bisa menerima asal bukan yang mendatangkan madharat. Jangan sampai mendatangkan madharat, menyakiti yang secara berlebihan begitu. Nah, ini kenapa fatwa ini keluar, Mbak Yuli? Karena banyak sekali kasus-kasus kekerasan yang diawali dengan alasan bahwa ini untuk menegakkan peraturan, untuk menghukum dan sebagainya. Nah, hukuman itu dalam kitab-kitab yang kemudian dirujuk dalam sidang komisi waqi'iyah tersebut, itu secara tegas menyebutkan tidak boleh hukuman dalam bentuk yang menyakiti, yang mendatangkan madharat, ya. Jadi kekerasan yang mendatangkan madharat itu hukumnya haram. Jadi sudah tidak ada lagi legitimasi ideologis, ya, bahwa ini ada sampai yang terluka, bahkan sampai ada yang meninggal dunia dengan alasan menegakkan peraturan. Itu yang di Munas, ya, Mbak Yuli. Nah, yang lebih detail yang ada di Konbes. Di Konbes ini di komisi rekomendasi, ya. Komisi rekomendasi menghasilkan banyak rekomendasi-rekomendasi strategis, seperti misalnya percepatan RUU perampasan aset hasil tindak pidana, kemudian ada perlindungan data pribadi, percepatan pendirian perlindungan data pribadi, kemudian ada tentang BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal, dan satu lagi adalah rekomendasi tentang kekerasan di lembaga pendidikan. Kekerasan di lembaga pendidikan ini rekomendasinya sangat clear, ada 3 rekomendasi. Yang pertama adalah meminta kepada pemerintah untuk merumuskan grand strategi penanggulangan kekerasan di lembaga pendidikan termasuk pesantren. Dan yang kedua juga meminta kepada pemerintah untuk mengorkestrasi eksekusi grand strategi tersebut. Dan yang ketiga adalah meminta kepada aparat penegak hukum untuk bertindak cepat, adil, dan objektif dalam memproses setiap kasus kekerasan di lembaga pendidikan. Itu 3 rekomendasinya, Mbak Yuli. Masya Allah, subhanallah. Ini kemarin berarti apa, Gus? Cukup alotkah atau lancar-lancar saja begitu prosesnya kemarin, Gus? Kalau dinamikanya yang cukup dinamis itu sebenarnya justru di komisi waqi'iyah, di Munasnya. Di Munasnya, ya? Ya, di Munasnya cukup dinamis karena ketika topik ini mau diangkat, ada diskusi yang cukup dinamis. Perlukah ada fatwa ini? Kemudian ini terkait pesantren, tentu bisa kita pahami situasi dan kondisinya. Kemudian kebetulan juga draft untuk fatwa di Komisi Waqi'iyah cukup banyak yang dibahas, termasuk diantaranya adalah kepemilikan laut, ya. Jadi cukup panjang sehingga kejaran dengan waktu. Tapi alhamdulillah kemudian bisa diselesaikan tepat waktu dan akhirnya fatwa tersebut bisa didiskusikan dan akhirnya disepakati. Kalau yang direkomendasi relatif cepat, karena ini understanding-nya sudah at the same page, semua sudah memahami situasi dan kondisinya itu sangat memprihatinkan, dan kita perlu percepatan penanganan kasus tersebut sehingga cukup lancar, ya, Pak Yuli, pembahasannya. Masya Allah, baik. Gus, izin kita jeda sejenak, ya. Boleh ngopi, Gus, dulu. Ya, silakan. Baik, tentunya, dan masih bersama dengan Gus Surun yang ada di ruang virtualnya. Dia lagi jalan-jalan, nggak tahu dari mana ini, sebenarnya mau pulang juga ini. Gus, ini bisa disampaikan kepada pemirsa juga. Tadi sudah kita bahas masalah banyak hal, tentunya terkait dengan kekerasan begitu, ya, di lembaga pendidikan. Ini alasan-alasan apa dan mengapa itu menjadi sesuatu yang harus diangkat begitu, Gus, pada saat Munas ataupun Konbes, Gus?
Ya, Mbak Yuli dan Ya. para pemirsa, sebagai forum tertinggi kedua di Jamiah kita, Munas dan Konbes ini tentu sangat strategis Heeh. untuk membincang dan akhirnya nanti mengeluarkan keputusan, rekomendasi serta fatwa-fatwa. Jadi tentu tidak sembarang isu dan sembarang masalah bisa masuk ke sini. Betul. Artinya ketika ini sudah dibahas di Munas sekaligus di Konbes, artinya ini isu yang sangat krusial, itu isu yang sangat penting buat Jamiah kita. Nah, terkait dengan masalah kekerasan, kita sama-sama memahami keresahan, kesedihan kita bersama, ya, dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan, bukan hanya di pesantren, Ya. tetapi di semua lembaga pendidikan, ya, dan juga di semua komunitas, gitu ya. Jadi survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2021 itu mencatat 46% dari seluruh anak perempuan Indonesia dan 37% anak laki-laki di Indonesia itu pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya. Bayangkan, itu 46% itu hampir 50%, hampir separuhnya mengalami traumatik karena pernah menjadi korban kekerasan. Kemudian kalau yang di lembaga pendidikan ada survei namanya Simfoni, ya, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya. Itu Oktober tahun 2024 mencatat terdapat lebih dari 19.800 kasus kekerasan terhadap anak. Dan 1.117-nya terjadi di lembaga pesantren. Ya. Jadi ini sebuah fakta yang sangat menyedihkan. Memang ini tidak secara khusus hanya terjadi di pesantren. Ya. Kalau dibandingkan dengan di lembaga pendidikan yang lain, itu masih ada kasus yang lebih besar di lembaga pendidikan lain. Tapi kalau kita ngomong pesantren, ini menjadi presiden buruk. Karena ya tentu di semua tempat ini juga presiden buruk ya. Tapi di pesantren lebih-lebih karena harapan kita dan harapan masyarakat terhadap pesantren itu tinggi sekali ya Pak Yuli. Ya. Ya. Dan kepercayaan kepada pesantren itu sebenarnya luar biasa. Betul. Ketika terjadi COVID tahun 2019, ketika orang-orang itu pada takut anak-anaknya belajar di sekolah, justru tingkat kepercayaan kepada pesantren naik. Salah satu indikatornya adalah jumlah santri. Jumlah pendaftar dan jumlah santri itu meningkat tajam pada saat COVID. Kenapa? Karena masyarakat yakin di pesantren lebih aman. Yang kedua, trennya dari tahun 2015 dibandingkan dengan beberapa tahun-tahun terakhir ini, jumlah pesantren juga meningkat tajam. Nah, ini analisis para pakar menyebutkan salah satunya adalah ketika terjadi disruption di mana-mana, ketika anak itu tingkat ketergantungannya dengan handphone itu sangat tinggi, ya, maka yang paling aman adalah pesantren. Maka banyak sekali pesantren-pesantren berdiri, jumlah santri meningkat tajam, jumlah pesantren juga meningkat tajam, naik. Ternyata disruption ini, kasus-kasus yang terjadi di luar sana akhirnya juga merembet ke pesantren, sehingga belakangan jumlah kasus kekerasan di pesantren itu meningkat tajam. Sekali lagi, ini tidak eksklusif hanya terjadi di pesantren, ini problematik, ini kasus yang terjadi di semua lembaga pendidikan. Nah, tapi pesantren terkena imbasnya. Tentu kita tidak bisa berdiam, ya. Para kiai di Nahdlatul Ulama, ya, terpanggil dan merasa bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab dalam hal bahwa ini melakukan kesalahan, tetapi bahwa pesantren adalah entitas khas. Terutama kalau kita berbicara Nahdlatul Ulama, ya, lembaga pendidikan yang sangat khas adalah pesantren. Maka ini harus sama-sama kita, ini menjadi PR bersama, jadi pekerjaan bersama, bagaimana untuk bisa menanggulangi, ya, kekerasan-kekerasan yang terjadi termasuk di pesantren. Itu yang menjadi latar belakang kurang lebih, Mbak Yuli. Oke, baik.
Kemudian kira-kira Gus kemarin apakah ada pembahasan juga bahwa apa sih sebenarnya menjadi penyebab utama adanya kekerasan di lingkungan pesantren begitu? Apakah juga sempat dibahas di sana kemarin Gus? Ya, jadi Mbak Yuli, jauh sebelum di arena Munas dan Konbes itu sebenarnya PBNU sudah bergerak, ya sudah cukup lama bergerak serius. Salah satunya adalah membentuk Satgas Penanggulangan Kekerasan di Pesantren. Namanya Saka Pesantren. Saka itu kalau di Jawa kan soko, ya Soko. tiang gitu. Iya, itu Saka Pesantren itu jadi tiangnya pesantren gitu. Kemudian Satgas juga sudah bekerja, diantaranya adalah soan-soan dengan para kiai termasuk Rois Am, kemudian mengadakan halakoh untuk para kiai, Rois Syuriah dan pengasuh pesantren, kemudian menyusun peta jalan penanggulangan kekerasan di pesantren, kemudian kita juga sudah mengadakan training of trainer untuk halakoh penanggulangan kekerasan di pesantren. Kita sendiri sudah juga mengadakan halakoh dengan para pengurus Rois Syuriah dan pengasuh pesantren di beberapa daerah. Kemudian juga beberapa kegiatan-kegiatan yang lain, ya, yang termasuk juga menyusun panduan untuk penanganan kasus kekerasan di pesantren. Nah, di Munas kemarin ini sebenarnya juga pesan dari Mustasyar kita, Kiai Haji Mustafa Bisri, agar ini terus diangkat, ya, agar ini menjadi publik juga bisa mengetahui bahwa ini persoalan yang bukan persoalan yang sederhana, yang harus menjadi pekerjaan kita bersama-sama untuk menanggulanginya. Ya, ini terkait dengan nasib anak-anak kita, masa depan kita semuanya. Betul. Baik, luar biasa. Izin kita jeda sejenak ya Gus ya. Dan kembali berbincang dengan Gus Ulun yang subhanallah ini keren banget ini. Di jalan tapi sinyalnya mantap. Semantap materi kita. Oke Gus Ulun, bisa disinggung sedikit tadi pandangan para ulama. Apa sih penyebab utama terjadinya adanya banyak kekerasan di pondok pesantren begitu? Isunya seperti itu. Boleh silakan Gus. Iya. Ya betul, tadi backgroundnya kurang lebih apa yang terjadi di pesantren seperti yang saya sampaikan. Bahwa di luar sana memang isu-isu seperti ini terjadi dan artinya bukan eksklusif hanya terjadi di pesantren. Kalau kita bicara di pesantren sendiri, pesantren ini adalah tempat di mana para santri tinggal 24 jam. Ya. Kemudian dampak dari meledaknya informasi sampai ke semua orang, ya, melalui handphone, digital dan sebagainya. Meskipun di pesantren ada aturan tentang handphone, tapi exposure itu tetap ada juga begitu ya. Kemudian ada juga problematika tentang standarisasi pesantren. Ya. Saat ini orang mendirikan pesantren itu masih sangat longgar, istilahnya siapapun bisa mendirikan pesantren, pasang papan nama, kemudian tanpa kita tahu, masyarakat tahu apa kompetensi dari kiainya, begitu ya. Kemudian aturan-aturan yang ada di situ, standar kurikulumnya dan sebagainya. Meskipun Kementerian Agama juga sudah punya inisiatif dengan adanya undang-undang pesantren, di mana di situ disebutkan 5 rukun pesantren. Ya. Tetapi pada prakteknya di masyarakat belum ada aturan yang mewajibkan semua pesantren memenuhi rukun tersebut. Jadi standarisasi pesantren itu bisa menjadi salah satu sumber dari simptom atau gejala-gejala permasalahan, diantaranya adalah kekerasan. Nah, selain itu tentu juga di luar soal standarisasi kurikulum juga ada standarisasi infrastruktur. Ya, misalnya bagaimana santri yang hidup 24 jam itu dengan ruangan yang sangat terbatas. Ya, belum adanya pengawasan yang layak. Ya, jadi saya kira berbagai macam problematika itu yang akhirnya ikut menambah jumlah kasus-kasus kekerasan yang terjadi di pesantren. Oke, baik. Siap. Gus, tadi bisa disinggung juga, bisa disampaikan juga tentang follow up dari rekomendasi yang telah disampaikan tadi. Ini seperti apa ke depannya? Iya, baik. Pertama begini, Mbak Yuli. Ya. Ketua Umum kita sangat serius dengan Konbes dan Munas ini
bukan hanya sekedar seremonial, Iya, rame-rame begitu sepakat. ya, tapi ini betul-betul diharapkan menghasilkan keputusan-keputusan yang bernas, ya, berisi dan memang dibutuhkan oleh warga Jamiyah dan juga penduduk warga Indonesia pada umumnya begitu. Sehingga begitu selesai Munas dan Konbes, beliau juga langsung memberikan perintah agar lembaga-lembaga terkait di lingkungan PBNU dan di lingkungan NU secara umum untuk follow up hasil Munas dan Konbes ini. Oleh karena itu kami dalam hal ini adalah Robito Mahid Islamiyah dan juga beberapa lembaga lain yang relevan dengan dunia pendidikan khususnya dengan topik tentang kekerasan ini itu langsung lari kencang untuk follow up. Di antara follow up-nya adalah kami sudah komunikasi dengan Kementerian PMK. Kemenko PMK ini kementerian yang membawahi 8 kementerian koordinator yang membawahi 8 kementerian teknis. Yang itu semua kementerian ini relevan dengan isu kita. Makanya kalau kita komunikasi dengan Kemenko PMK akan dapat banyak begitu ya. Di bawahnya ada Kementerian Agama, dalam koordinasinya itu ada Kementerian Agama, ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ada Kementerian Diktis, ya, kemudian ada Kemenpora, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Kependudukan, Kementerian Kebudayaan, itu semua relevan sekali dengan isu ini. Maka kita sudah komunikasi dengan Pak Menko dan Pak Menko, Prof. Pratikno, merespon ini dengan sangat cepat ya pada malam itu juga langsung instruksikan untuk tim mengambil inisiatif ya, bukan menunggu bola tapi mengambil inisiatif meskipun istilahnya belum ada surat resmi dari PBNU, tapi ketika sudah mendengar adanya fatwa ini langsung membentuk tim untuk bisa tentu untuk bisa mengeksekusi rekomendasi-rekomendasi ini. Di antaranya adalah soal grand strategi. Ya, kita saat ini sudah punya begitu banyak aturan-aturan undang-undang, tetapi oleh para peserta Konbes ini dirasa perlu untuk dikonsolidate sehingga menjadi sebuah grand strategi nasional. Dan pemerintah dalam hal ini Kemenko PMK perlu untuk mengambil inisiatif mengorkestrasi eksekusi dari grand strategi ini. Alhamdulillah komunikasi sudah langsung bisa kita eksekusi, termasuk ke level teknis. Kita sudah mengadakan diskusi dengan di bawah Deputi Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian ini jadi forum rutin setiap hari Rabu kita perdalam grand strategi ini. Termasuk juga mengundang dari teman-teman Saka pesantren ini, Satgas Penanggulangan Kekerasan di Pesantren. Yang kedua, Mbak Yuli, ada rekomendasi nomor 3 tentang aparat penegak hukum. Beberapa hari yang lalu kami dipimpin oleh salah satu ketua PBNU yaitu Ning Alisa Wahid sudah beraudiensi dengan Pak Kapolri dan jajarannya terkait dengan isu ini, dan tentu ada isu-isu yang lain, tapi yang menjadi salah satu fokus adalah tentang isu kekerasan di lembaga pendidikan. Dan Pak Kapolri juga menyambut dengan sangat baik karena di Polri sendiri program ini atau isu ini juga menjadi perhatian sangat serius. Baru saja mereka membuat Polri ini membentuk direktorat baru perlindungan perempuan dan anak yang tentu sangat relevan dengan rekomendasi ini. Maka sudah langsung berkomunikasi dan sudah langsung pembicaraan teknis. Insya Allah kita langsung bergerak dalam waktu dekat ke pesantren, sowan kepada pesantren, edukasi, komunikasi dan sebagainya. Begitu kurang lebih follow-up-nya Mbak Yudi. Oke, gayung bersambut ini ya Gus ya, subhanallah. Gayung bersambut betul. Oke, izin jeda sejenak Gus. Kembali berbincang dengan Gus Ulun. Gus, ini bisa disampaikan kepada kami terkait dengan implementasi ke depannya seperti apa terkait ada rekomendasi tentang pondok pesantren kekerasan tadi itu Gus. Silahkan, kita punya durasi cuma 5 menit Gus. Baik, siap. Singkat saja Mbak Yuli. Oke, boleh. Intinya actionnya adalah ada tiga cluster atau 3 pilar. Yang pertama adalah pencegahan dengan campaign dan edukasi dan juga
Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan bisa meluncurkan standar pesantren yang jangan sampai terjadi simptom atau gejala-gejala atau masalah karena masalah standarisasi pesantren ini. Kemudian yang kedua adalah penanganan kasus. Kita ada divisi, sudah ada 3 tim ya di bawah divisi penanganan kasus ini. Kemudian yang ketiga adalah pemulihan korban. Jadi kita tahu bahwa kekerasan ini, apalagi kekerasan seksual, meninggalkan luka yang sangat dalam secara psikologis. Betul. Maka harus ada pemulihan secara khusus. Kabar baiknya banyak banget stakeholder yang punya concern dan juga berkenan untuk membantu pekerjaan besar ini, dan insya Allah dengan kerja keras semuanya kita bisa membantu menyelamatkan putra putri dan santri-santri kita. Begitu Mbak Yuli. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, tentunya ada harapan besar Gus dari kegiatan ini. Iya, pertama tentu dengan pesantren, mari bersama-sama, sudah tidak ada lagi saya kira hambatan ideologis, psikologis, dan apapun namanya yang kira-kira ada legitimasi, ada sikap permisifme terhadap tindak-tindak kekerasan. Tidak ada. Baik itu dalil-dalil agama maupun juga dari seluruh komponen keluarga besar Nahdlatul Ulama, Rois Am, Mustasyar, ya, Suriah, ya, Ketum, ya semuanya say no. Semuanya mengatakan tidak terhadap kekerasan yang bisa mendatangkan madharat, apalagi kekerasan seksual. Yang kedua, kepada para santri, mari kita berfokus untuk belajar dan laporkan setiap adanya tindakan-tindakan yang tindakan-tindakan kekerasan, khususnya tindakan kekerasan seksual. Yang ketiga, kepada masyarakat, insya Allah pesantren adalah lembaga pendidikan yang terpercaya, sudah lebih dari 1 abad usianya dan menjadi tempat aman untuk santri-santri kita. Tentu ada riak gelombang di sana sini, itu pekerjaan kita semuanya. Mari kita bahu-membahu. Kontribusi dari para wali santri itu juga sangat krusial dan sangat penting. Saya kira itu Mbak Yuli. Yeah, baik. Oke, closing statement dari Gus Ulun, silahkan Gus. Ini perjalanan panjang, tetapi perjalanan panjang itu harus selalu dimulai dengan langkah-langkah kecil. Yes. Bismillah, dengan restu kiai, bimbingan kiai dan para ahli, kiai nyai dan para ahli, insya Allah kita bisa menyelesaikan pekerjaan. Amin ya rabbal alamin, ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan ya Gus Ulun, masya Allah. Amin. Baik, terima kasih Gus waktunya bersama kami di Hifdz Jamiah. Sehat selalu. Oke, baik, subhanallah. Ya pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di program Hifdz Jamiah, mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat untuk kita semuanya, dan saya Yula Kamila segera pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.